Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita yang sudah berhasil kita lakukan agar nanti tidak mengalami kematian. Adapun untuk hasil cangkokan yang akan saya lakukan pemisahan nantinya di sini, yaitu cangkokan yang saya menggunakan bahan media jenis tumbuhan air azolla. Bagi para sahabat yang ingin melihat cara saya melakukan pencangkokan dengan menggunakan bahan media jenis tumbuhan air azolla, silakan lihat pada video saya sebelumnya, atau nanti saya lampirkan linknya pada di deskripsi video saya ini. Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penanaman dari hasil cangkokan kita, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan tempat penanaman, di mana untuk tempat penanaman di sini saya menggunakan polybag. Adapun untuk ukuran polybag yang saya gunakan di sini yaitu 25 cm kali 20 cm. Kemudian yang berikutnya kita siapkan bahan media tanam, di mana untuk bahan media tanam di sini saya menggunakan campuran antara sekam padi lapuk dan tanah. Adapun untuk perbandingan dari bahan media tanam yang saya gunakan di sini yaitu untuk sekam padi lapuk 2 bagian dan tanah 1 bagian. Bagi para sahabat yang tidak memiliki sekam padi lapuk, bisa juga menggunakan arang sekam padi. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting pangkas. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau. Dan yang terakhir kita siapkan air secukupnya dan alat penyiram. Di mana untuk alat penyiram di sini saya menggunakan gembor. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita agar nanti tidak mengalami kematian. Sebelum saya melakukan pemisahan hasil cangkokan saya, terlebih dahulu di sini saya akan berikan penjelasan kepada para sahabat ciri-ciri dari cangkokan kita sudah siap kita pisahkan dari pohon indukannya. Adapun untuk ciri-ciri dari hasil cangkokan kita sudah siap kita lakukan pemisahan dari pohon indukannya, yaitu pastikan untuk perakaran hasil cangkokan kita sudah banyak. Contohnya seperti yang saya perlihatkan ini, dan dimana untuk akar itu sudah tua. Jangan kita lakukan pemisahan hasil cangkokan kita apabila akar masih sedikit dan akar masih muda, karena nanti rawan mengalami kematian. Itulah penjelasan saya sebelum kita melakukan pemisahan hasil cangkokan kita dari pohon indukannya. Kemudian yang berikutnya saya akan melakukan pemisahan hasil cangkokan saya dari pohon indukannya. Untuk kita melakukan pemisahan dari hasil cangkokan kita, saya sarankan kita lakukan pada saat cuaca dingin atau sore hari. Jangan kita lakukan pada siang hari atau cuaca panas karena penguapan sangat tinggi, sehingga nanti bisa mengakibatkan stres pada hasil cangkokan kita. Baik, saya akan lakukan pemisahan hasil cangkokan saya. Untuk pemotongan di sini kita lakukan pas di bawah media cangkokan. Kemudian ini lagi satu yang akan saya lakukan pemisahan hasil cangkokan saya. Bisa kita lihat untuk akarnya di sini sudah begitu lebat atau banyak. Inilah hasil cangkokan saya yang baru saya pisahkan dari pohon indukannya. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penanaman hasil cangkokan kita yang sudah kita pisahkan dari pohon indukannya.
Langkah pertama kita melakukan pengisian bahan media tanam ke tempat penanaman. Untuk pengisian bahan media tanam di sini kita agak padat-padatkan. Untuk pengisian bahan media tanam di sini jangan langsung penuh kita lakukan, kita sisakan untuk kita lakukan penanaman dari hasil cangkokan kita nantinya. Setelah kita sudah lakukan pengisian bahan media tanam, kemudian langkah berikutnya kita melakukan penanaman hasil cangkokan kita. Sebelum kita lakukan penanaman, terlebih dahulu dari pembungkus bahan media cangkokan, kita lakukan pelepasan. Kemudian kita lakukan penanaman. Untuk penanaman nantinya di sini kita lakukan penimbunan itu sampai batas bahan media cangkokan. Setelah kita sudah lakukan penanaman, kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyiraman. Di mana untuk penyiraman di sini kita lakukan secukupnya saja, yaitu sampai dari bahan media tanam basah. Setelah kita sudah lakukan penyiraman, kemudian langkah berikutnya kita melakukan pemangkasan sebagian daun. Adapun tujuan kita melakukan pemangkasan sebagian daun yaitu untuk merangsang nantinya tumbuh tunas baru. Saya akan melakukan pemangkasan daun. Kita lakukan pembuangan daun, terutama daun tua seperti ini. Baik para sahabat, inilah cara kita melakukan penanaman hasil cangkokan kita agar nantinya tidak mengalami kematian. Dan setelah kita sudah lakukan penanaman seperti ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi dari bahan media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari hasil cangkokan kita bisa mengalami kematian. Jangan kita sering juga lakukan penyiraman apabila dari bahan media tanam masih lembab, karena nantinya bisa mengakibatkan pembusukan pada akar cangkokan kita. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil cangkokan saya yang sudah saya lakukan penanaman. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil cangkokan saya yang sudah saya lakukan penanaman. Bisa kita lihat para sahabat, dari hasil cangkokan saya di sini sudah tumbuh dengan baik, di mana dari tunas-tunas baru di sini sudah tumbuh seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan pemisahan dan penanaman hasil cangkokan kita agar nanti tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.